Dari masyarakat klasik hingga modern, pemahaman yang mendalam tentang konsep sosiologi ada yang mengacu pada pengelompokan individu atau kelompok sosial. Pengelompokan itu dibagi berdasarkan kriteria tertentu. Penting untuk kita menganalisis ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita mengeksplorasi berbagai dimensi agar kita dapat merumuskan solusi yang lebih efektif untuk menghadapi masalah ketidaksetaraan dalam masyarakat. Tapi, ketidaksetaraan itu bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aswar dengan NIM 21914. Dan saya Ramadhani Yanti dengan NIM 24103041. Dan saya Sabrina Juliana Waris dengan NIM 2410304000. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial dan dimensi-dimensinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Stratifikasi sosial dan dimensinya. Menurut Taji tahun 2015 dalam jurnalnya, ia berpendapat bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya. Stratifikasi sosial muncul karena adanya suatu yang dianggap berharga dalam masyarakat. Sistem stratifikasi merupakan perbedaan penduduk dan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Menurut Suharjono Soekanto, tokoh penting pengembangan ilmu sosiologi yang berasal dari Indonesia, stratifikasi sosial memiliki sifat yang dapat dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu 1. Stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem pelapisan sosial terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecerdasan sendiri. 2. Stratifikasi sosial tertutup. Sistem pelapisan sosial tertutup membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain, baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Dalam sistem pelapisan sosial tertutup ini, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota satu lapisan hanyalah melalui kelahiran. 3. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Untuk berpindah lapisan sosial, individu harus pindah ke daerah yang pelapisan sosialnya bersifat terbuka. Stratifikasi dibagi menjadi dua dampak. Dampak yang pertama itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu adanya kemauan dari setiap individu di dalam masyarakat untuk bersaing demi berpindah kasta sehingga mendorong setiap individu untuk bekerja keras. Dampak negatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, persaingan, kedua kontravensi, yang ketiga konflik. Adapun persaingan yang dimaksud yaitu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia yang terlibat dalam proses tersebut saling berebut untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian publik dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada kedudukan menjadi hal yang diperebutkan sebab di dalamnya terdapat otoritas. Yang kedua, kontravensi yaitu pernyataan yang menggambarkan perbuatan atau melemparkan beban pembuktian kepada orang lain. Yang ketiga, konflik merupakan proses sosial di mana masing-masing pihak yang berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan, mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa benci atau permusuhan dan iri. Selanjutnya, ada konsep stratifikasi sosial menurut Max Weber. Beliau adalah seorang sosiolog kelahiran Jerman, mengemukakan bahwa stratifikasi sosial didasarkan pada dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Maka dari itu, masyarakat terbagi menjadi kelas secara ekonomi, kelompok status sosial, dan partai politik. Weber juga menambahkan bahwa dimensi ekonomi adalah dimensi penentu bagi dimensi lainnya. Seorang lahir dalam golongan tertentu, ia tidak akan mungkin meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Keanggotaannya dalam suatu kategori merupakan faktor utama yang menentukan tinggi pendidikan yang dapat ditempuhnya, jabatan yang didudukinya, orang yang dinikahinya, dan lain sebagainya. Golongan yang ketat ini biasanya disebut dengan kasta. Adapun dimensi stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber tadi merupakan dimensi yang memengaruhi interaksi sosial dan mobilitas individu dalam masyarakat, di antaranya yaitu
Yang pertama, dimensi ekonomi. Dimensi yang berkaitan dengan kekayaan dan pendapatan. Individu atau kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dengan akses yang lebih baik pada pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja. Ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan, di mana kelompok yang kurang beruntung terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan untuk memperbaiki status sosial mereka. Selanjutnya, dimensi sosial budaya, berkaitan dengan norma, nilai, dan praktik yang dianut oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Sosial budaya mencakup cara berpikir dan berinteraksi. Kelompok yang memiliki akses ke pendidikan tinggi dan sumber daya ekonomi cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan norma sosial budaya. Sebaliknya, kelompok yang terpinggirkan mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan sosial budaya mereka di tengah arus budaya dominan yang dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya. Selanjutnya, ada dimensi politik, mencakup pengaruh kekuasaan dan status politik dalam stratifikasi sosial. Individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik seringkali dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan politik dapat mengakibatkan marginalisasi kelompok tertentu yang berujung pada ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan hak-hak sosial. Dari pembahasan tadi, dapat kami simpulkan bahwa dimensi ekonomi seringkali menjadi dasar dari stratifikasi, di mana perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan menentukan akses terhadap sumber daya lainnya, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. Pentingnya memahami stratifikasi sosial dan dimensinya, tidak hanya untuk menganalisis ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat, tetapi juga untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan tersebut. Dengan mengidentifikasi berbagai dimensi, kita dapat lebih efektif dalam merancang intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kami berharap pemerintah dan lembaga terkait memberikan kesempatan yang lebih baik dalam pendidikan. Setiap individu dari berbagai latar belakang dapat memiliki peluang untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka, agar dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung mobilitas sosial mereka.